Tsunoda that was chosen to play. Here's Curry for the record. It's good! Halo Twitter, balik lagi di Sport News. Jadi gue akan bacain in-depth dari Indosport.com nih terkait 3 catatan apik debut Rafael Struijk di Timnas Indonesia saat lawan Palestina. Walaupun berakhir seri ya 0-0 ya, cuma menurut gue sih kemarin permainan Timnas tuh luar biasa gitu dan menunjukkan apa ya, konsistensi yang bagus gitu dari awal sampai akhir permainan. Cuma memang kita nggak bisa pungkiri bahwa kipernya Palestina juga emang penampilannya luar biasa sih. Oke, gue akan bacain beritanya. Meski belum bisa membantu Timnas Indonesia raih kemenangan kontra Palestina, namun Rafael Struijk sukses torehkan sejumlah catatan apik dalam laga debutnya hari Rabu lalu. Pada pertandingan pertama di FIFA Matchday bulan Juni ini, Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan saat menghadapi Palestina di Gelora Bung Tomo. Melawan Palestina yang menduduki peringkat 93 FIFA tersebut, Timnas Indonesia hanya bisa bermain imbang tanpa gol di depan pendukung sendiri. Meski gagal menang, namun sepanjang pertandingan Timnas Indonesia mampu menguasai jalannya laga, serta sering mengancam pertahanan lawan. Itu nyarisnya berkali-kali sih memang. Tercatat selama 90 menit, Timnas Indonesia berhasil menorehkan 59% penguasaan bola dan melepaskan 12 tembakan. Timnas Indonesia juga punya catatan tembakan mengarah ke gawang cukup banyak, yakni 6 ke pertahanan Palestina, sedangkan tim lawan cuma sekali sepanjang laga. Selain itu, Timnas Indonesia juga unggul dalam hal operan dari Palestina. Terbukti, Mark Klok CS mampu membukukan 380 passing berhasil, sedangkan tim tamu cuma 259 operan sukses. Secara total, akurasi operan Timnas Indonesia mampu mencapai 80%, unggul 3% dari Palestina sepanjang laga. Dan dari data tersebut membuktikan bahwa Timnas Indonesia hanya kurang beruntung saja menghadapi Palestina dan sejatinya bisa memenangkan pertandingan. Itu masalah takdir aja sih memang ya. Nah, ini yang pertama adalah terkait catatan impresifnya Rafael Struijk adalah pembuka ruang. Kemampuannya yang mampu menjadi pembuka ruang buat lini depan Timnas Indonesia. Meski gagal mencetak gol, namun pergerakan tanpa bola Rafael Struijk sangatlah apik dan sukses menarik beberapa bek lawan. Hanya 45 menit berada di lapangan, kehadiran Rafael Struijk benar-benar mampu membuat lini depan Timnas Indonesia hidup dan mengancam pertahanan Palestina. Sayangnya dari berbagai peluang yang didapatkan, tak satu pun yang berhasil dimaksimalkan menjadi gol. Dan kalau kita lihat yang kemarin, kedua adalah hampir cetak gol. Berperan sebagai striker yang juga harus turun ke belakang untuk menjemput bola, Rafael tetap mampu menunjukkan kualitasnya sebagai goal getter. Walau minim mendapat peluang bersih, namun Rafael hampir bisa mencetak gol andai sepakan kaki kirinya tidak diantisipasi kiper Palestina. Dan menerima umpan dari sisi kanan, Rafael melakukan sedikit pergerakan dan langsung lepaskan tembakan ke arah gawang. Dan meski sedang diapit oleh bek lawan, Rafael tetap bisa melancarkan tembakan dan bahkan mengarah tepat ke gawang. Ini memang kipernya Palestina luar biasa sih. Dan juga visi bermain, ini adalah yang terakhir. Visi bermain Rafael benar-benar membuktikan kualitasnya sebagai penyerang level Eropa. Jadi tidak sia-sia gitu ya, naturalisasi. Rafael sepanjang 45 menit tak hanya memainkan peran sebagai goal getter, namun juga sebagai second striker yang ikut menjemput bola ke lini tengah. Selain itu, Rafael juga bisa membawa permainan serta posisi rekan setim yang membuat Timnas Indonesia beberapa kali mengancam gawang Palestina, yang dengan kata lain artinya kehadiran dia tuh bisa memotivasi lebih, mendorong lebih lagi untuk Timnas bisa melakukan permainan yang lebih baik dan juga penyerangan yang lebih oke ke gawang lawan kayak gitu. Jadi menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak sih kira-kira kalau misalnya ternyata Rafael itu punya andil yang cukup besar dalam permainan bagus Indonesia ketika melawan Palestina? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di Sport News selanjutnya.